Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen Liwijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Pada malam hari ini judulnya adalah penipuan yang sukses. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat dalam namamu, mengusir setan dalam namamu, membuat mujizat dalam namamu? Matius 7 ayat 21 dan 22. Apakah mungkin orang Kristen itu ditipu oleh setan? Mereka merasa menjadi pengikut Kristus, namun tidak memperoleh keselamatan itu. Salah satu penipuan setan yang berhasil adalah mengatakan bahwa manusia dapat disucikan sementara mereka hidup tanpa menurut hukum-hukum Allah. Hal ini dijelaskan oleh Yesus seperti yang tertulis dalam ayat inti kita di atas tadi, di mana mereka berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat dalam namamu, mengusir setan dalam namamu, membuat mujizat dalam namamu? Mereka mengaku bahwa diri mereka telah disucikan dan diselamatkan oleh darah Yesus. Atau sering mengatakan mereka telah diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Inilah persis yang dikatakan oleh banyak video yang beredar di YouTube atau media sosial lainnya. Namun, Roh Nubuat menyebutkan penyucian mereka tidak berdasarkan kepada kebenaran yang ada dalam Yesus. Sementara mereka mengaku percaya kepadanya serta membuat mujizat dalam namanya, namun mereka mengabaikan hukum-hukum Allah dan melayani sebagai agen dari musuh kebenaran dengan meneruskan pekerjaan yang telah dimulai di Taman Eden, yaitu membuat berbagai dalih untuk tidak menuruti hukum Allah. Pekerjaan mereka adalah menuntun manusia untuk menolak Allah dengan mengabaikan hukum-hukumnya yang suatu saat nanti akan dibukakan di hadapan mereka. Hasil dari perbuatan mereka masing-masing. Persyaratan mengenai kehidupan yang kekal telah dibuat dengan sangat sederhana di dalam firman Allah, yang mana tidak perlu ada orang yang melakukan kesalahan, kecuali mereka yang memutuskan untuk melakukan kesalahan daripada kebenaran, karena jiwa mereka yang tidak disucikan itu lebih menyukai kegelapan daripada terang dari Tuhan. Ahli hukum yang datang kepada Kristus dengan suatu pertanyaan, Tuanku, apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan kehidupan yang kekal? Ia berpikir untuk menjebak Yesus. Namun Yesus menempatkan beban tersebut di bahunya. Apakah yang tertulis di dalam hukum? Bagaimana engkau membacanya? Dan ia menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap pikiranmu. Mengasihi saudaramu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Lalu Kristus berkata, engkau telah menjawab dengan benar. Lakukanlah ini dan engkau akan hidup. Sebagaimana yang tertulis dalam Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 58. Kata-kata ini berguna bagi semua orang pada zaman Yesus atau pada sekarang ini. Hukum Allah adalah standar yang Tuhan telah berikan untuk kebahagiaan manusia. Kiranya kita jangan tertipu oleh upaya setan dengan mengatakan hukum Allah tidak perlu lagi kita patuhi. Semoga sukacita dalam penurutan hukum Allah dapat menjadi bagian kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.